Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video Tika edisi membahas tentang sejarah akuntansi syariah. Menurut Muammar Qaddafi tahun 2016, secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui dua akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengitisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Bisa disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses pencatatan transaksi, penggolongan, serta pengitisaran transaksi yang mana prosesnya tidak lepas dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah ilmu akuntansi syariah sendiri dimulai dengan bukti dua peradaban besar yakni bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang dari sejak pergi berdagang hingga pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan untung dan rugi. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan dua kali perjalanan khalifah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke Asyam, yang sekarang ini menjadi Syria, Lebanon, Jordania, dan Israel. Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Penyebaran Islam menyebabkan penggunaan angka Arab meluas ke berbagai wilayah di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah orang yang menemukan angka 0 yang hingga kini dipergunakan. Pada abad ke-7, tepatnya masa Rasulullah, praktik akuntansi mulai berkembang setelah adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, sehingga mendorong umat manusia peduli terhadap pencatatan transaksi di kalangan umat. Selain itu, muncul pula kewajiban untuk membayar zakat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 10. Membayar zakat juga telah mendorong pemerintah Islam membuat laporan keuangan periodik, Baitul Mal, atau rumah untuk mengumpulkan harta sesuai dengan ketentuan zakat, sehingga peran akuntan sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Perkembangan pemerintah Islam hingga Timur Tengah, Asia, dan Afrika di zaman Umar bin Khattab pada 584 hingga 664 Masehi telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Akhirnya, Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Ad-Diwan. Perkembangan akuntansi syariah selanjutnya pada zaman Khalifah Bani Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi, yaitu ditandai dengan adanya uang yang digunakan dalam kegiatan transaksi. Perkembangan akuntansi syariah yang terakhir dan membawa evolusi tertinggi yaitu pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu pada 775 sampai 785 Masehi dengan memiliki banyak kelebihan dibanding yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum, buku-buku akuntansi secara khusus, serta telah adanya sistem auditing. Pada saat itu, masyarakat Islam menggunakan 12 buku akuntansi khusus atau spesialis accounting books. Dari sejarah tersebut kita bisa lihat bahwasanya akuntansi syariah lebih dulu ada sebelum munculnya buku Luca Pacioli, yaitu Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Dengan adanya bukti manuskrip yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Khayyah al-Mazindarani pada tahun 1363 Masehi dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As-Sikoyat. Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi salah satunya dipengaruhi oleh faktor ideologi dan ekonomi, yang mana hal itu juga berpengaruh bagi akuntansi di Indonesia. Faktor kuat yang mendorong munculnya akuntansi syariah hingga berkembang pesat pada sekarang ini ialah dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sistem perbankan syariah, sehingga membuat pola pikir akuntan untuk bersifat jujur, adil, dan tidak melanggar ketentuan syariat. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia yaitu sekitar tahun 1960-an, itu pun masih bersifat konvensional yang merupakan adaptasi dari perkembangan akuntansi dari negara Italia. Akuntansi syariah mulai berkembang di Indonesia tidak lepas dari munculnya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 yang secara resmi beroperasi pada tahun 1992.
Setelah berdirinya Bank Muamalat pada saat itu, beberapa kendala masih dialami, salah satunya yaitu keganjalan dalam pembuatan laporan keuangan karena pada saat itu belum adanya aturan yang mengacu pada standar syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Hingga akhirnya pada tahun 2002 barulah muncul sebuah ide dan pemikiran atas keberadaan akuntansi syariah dan mulai diterapkan setelah adanya standar akuntansi berbank syariah dan adanya lembaga akuntansi syariah. Seiring dengan bertambahnya bank syariah di Indonesia pada tahun 2008, mulailah banyak bank konvensional yang juga membuat bank yang berbasis syariah seperti BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah, dan lain sebagainya. Pada tahun 2008, perbankan syariah sudah memiliki undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini tentu mendorong perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dan membuat masyarakat, terkhususnya umat Islam, beralih menggunakan jasa perbankan syariah. Bukan hanya dalam segi perbankan, tetapi juga sudah adanya perkreditan syariah. Hal ini terus terjadi hingga di era modern sekarang ini. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam perjalanan karirnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia dan adanya Dewan Syariah Nasional yang mengatur segala aktivitas yang sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. DSAK dibentuk di Jakarta pada Kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Saat ini, standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia menggunakan PSAK 101 tahun 2014. SAK syariah tersebut menggantikan SAK syariah yang disahkan tahun 2002 dan menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011. Dasar pembuatan SAK syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Yang mana ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu 1. Pertanggungjawaban, 2. Keadilan, dan 3. Kebenaran. Pembuatan SAK syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi Islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar baru yang berbasis syariah. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari Tika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Tika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.